Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lahab itu saudara abahnya Nabi. Kalau Nabi ada paman, mungkin Nabi ada bisi acil. Acil itu apa sih? Bule ya. Nah, bulenya Rasulullah siapa? Ayo. Nah. Bongga. Coba anak-anak nih hafal enggak Aqidatul Awam? Abda'u bismillahirrahmanirrahim, hafal enggak? Nah, coba sambung. Hamzatu ammuhu wa abbasun kadza amma ammatuh Sofiyah. Acilnya Rasulullah ngarannya Sofiyah. Ujar orang nang kada fasih nyambat Safiyah. Guru jar siapa ngaran anak nanta bagus gesan anak ulut bibinian Sofiyah di guru Safiyah leh. Sofiyah di guru Safiyah. Jadi jar yang bini adakah guru tahalus pada Safiyah ya? Ada aja guru Hayamiyah. Tahalus pada sapi ayam lagi. Asal ada mungkin itikiyah. Hayamiyah aja guru. Ada tinggal ini itikiyah. Lucu juga. Masuk baiko. Itikiyah. Sofiyah. Siapa tadi? Siapa acilnya Nabi? Sofiyah. Nah, tuh harus dihafal Bapak Ibu. Harus dihafal. Jenengan-jenengan yang ngapalin. Masa orang-orang di luar Islam yang ngapalin? Nah, kada usah. Orang menghafal, kita nah harus tahu Nabi Muhammad siapa, kayak apa sidin, perawakan sidin. Ayo kita ngaji, datang ke majelis, gurunya baca kitab sirah nabawiyah. Kita akan tahu bagaimana Nabi Muhammad yang sebenarnya. Dah, kita harus tahu itu tadi. Makanya di mana-mana ulun ceramah Isra Mi'raj ini diantaranya pasti awal-awalnya ulun sampaikan penanggalan Isra Mi'raj secara lengkap supaya menambah-nambah perbendaharaan ilmu kaum muslimin atau menjadi sabab kaum muslimin menjadi tahu kalau dia belum tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu manfaat dan pemahaman yang penuh barakat. Amin Allahumma amin. Isra wal Mi'raj yang terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad SAW tergolong sebagai mukjizat terbesar kedua bagi Nabi Muhammad setelah Al-Quran. Perjalanan yang menurut akal kada masuk akal. Kalau kita ingin mencoba memecahkan pakai akal sehat kita, kada sehat lagi akal kita. Karena ini bukan berbicara kisah akal lagi. Akal sudah tidak mampu mencerna, makanya Isra Mi'raj wajib diterima pakai hati, pakai iman. Pakai iman mencernanya. Kalau memakai akal, kita kada akan percaya. Rasulullah yang diperjalankan oleh Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, kalau hitung-hitungan matematika pasti kada masuk akal.
Karena pada zaman dulu dari Mekah ke Palestina itu perjalanan minimal 30 hari bolak-balik, atau bisa 40 hari bolak-balik, bisa juga 2 bulan. Mun untanya galai, ngerti lah galai, lambat jalannya, nah bisa 2 bulan atau bolak-balik. Itu transportasi dulu. Kalau kita ukur dari Mekah ke Palestina pakai Google Map, itu tulisannya kurleb, ada tambah ada kurang, kurang lebih 1.500 km dari Mekah ke Palestina, 1.500 km kurang lebih. Ya mungkin naik mobil 15 jam sampai. Sekarang 15 jam mungkin sampai. Dan ini sudah kada masuk akal. Transportasi zaman dulu onta, sebulan bolak-balik hanya sampai. Tapi Nabi berangkat lailan. Lailan itu tafsirnya kata Imam Ahmad As-Sawi 3 saat, 3 jam. Dari jam 1 malam Nabi dijemput oleh Jibril, jam 4 pagi, jam 4 subuh sudah balik ke tanah suci Makkah. Ini sudah kada masuk akal. Belum lagi sampai di Baitul Maqdis, Nabi di-mi'rajkan, naik ke atas langit. Itu kata Syekh Muhammad Al-Maliki menulis dalam kitabnya, jarak antara Masjidil Aqsa dengan pintu gerbang langit pertama itu 180 mil. 1 mil sebenarnya 1,6 sekian. Kita genapkan 2 km aja supaya nyaman menghitung. 1 mil kurang lebih 2 km, berarti 180 mil sama dengan 360 kilometer. Dari Baitul Maqdis naik ke langit 360 kilo. Dari Sukaramah sampai ke mana? 360 kilo. Cagatakan ke atas, 360 kilo. Sampai pintu gerbang langit pertama. Kalau pian kada percaya, monggo naikin sono. Monggo terbang pian. Pakai sepeda Shipa minjam. Yang di Antipe itu Shipa hanya pakai baling-baling itu sepeda paling sakti nih toh. Ulun jangan ada orang berjual dalasan berhutang nukar, karena itu kendaraan anti macet itu. Bila macet terabang aja, bila pina banjir bapak lampung sakti itu. Maka Shipa nih kada mau kalah hebat pak wakapul saja mau kalah ladusing kalah terus. Ladusing si singut wara tabel bakalah hewan musuh parai. Sipa kada ada kalah-kalahnya Sipa. Ya Allah, apa kamu anak kecil aja musuhnya? Jangan panggil aku anak kecil paman. Sipa dustainya kita ya ketujuh aja jo nonton tahu aja kada dustainya tetap aja ketujuh ngeran film bah. Film itu rata-rata dustainya jarang ada nang bujur kayak itu nah, kecuali memang cerita-cerita yang diangkat dari kisah film nyata atau kejadian di kampung tuh bisa. Nah kayak film Kuyang itu kan kisah nyata di Benua kita sini, dan segera akan tayang di bioskop terdekat Anda di seluruh Indonesia pada tanggal 29 Januari Insya Allah. Jangan lupa nonton ya. Beli tiketnya sebelum habis ya, pemainnya ada di sini kok. Salah satunya Tambara Rabai, bener Mararabai jurang pian guru jadi apa main film kakak itu pang jurang di dunia nyata kayak ini di situ main filmnya kakak itu juga. Masa ulun jadi lakinya si Kuyang? Kada mungkin dong, jatuh harga diri kita. Allahu Akbar. Mana kisahnya tadi ya? Nah, naik lo dari Baitul Maqdis Masjidil Aqsa naik ke langit kurang lebih 360 km. Dari langit pertama naik ke langit kedua itu 500 tahun. Per langit 500 tahun. Langitnya 7. Berarti 3.500. Itu baru tulaknya, buliknya 3.500 pulang.
7.000 belum lagi ke Sidratil Muntaha, belum ke Mustawa, belum berkunjung ke surga, berjingok ke neraka, belum. Itu tak terhitung. Anggap aja sudah kalkulasinya kurang lebih Nabi itu menempuh perjalanan 8.000 tahunan. Mana mungkin masuk di otaknya manusia? Ada mungkin itu. Nah, tapi ini jarak yang harusnya 8.000 tahun ditempuh oleh Nabi Muhammad hanya dalam waktu 3 jam. Itulah Isra Mi'raj tujuannya, linuriyahu min ayatina. Kami, kata Allah, ingin menampakkan sedikit tanda kebesaran kami. Itu baru sedikit, belum semuanya. Jarak 8.000 tahun kurang lebih bisa dipersingkat oleh Allah jadi 3 jam. Inilah Allah Maha Kuasa. Jarak yang begitu panjang dipendekin oleh Allah, yang panjang dihadapi oleh Allah. Allah Maha Kuasa, yang handap pun bisa berpanjang. Gini bang ya? Sedikit inya mau lihat panjang nggak sudah. Iya kata, syukur mbah pian lalaki aneh mau melihat nih tuh mau lihat itu kuasa ilahi. Asalnya handap. Ini kada aneh kada ini nyata loh. Coba men Allah tuh mentakdirkan kada beentihan nih toh, kada bematian, maka kan otomatis ini aneh bila ada di gawil bangun, maka bemata kada, batalinga kada. Bemata kada, betalinga kada, tapi pang bisa bangun. Kaina inya imbah panjang bahandap kena handap bapanjang. Kuasa ilahi tak. Coba bayangkan mun kada bematian kayak pak. Kawal apa yang tolak ke Isra Mi'raj nih. Dakwah. Akanya tuh kuasa ilahi. Dah sadar kada sadar wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian ada kebesaran Allah. Kenapa kalian tidak melihat? Dari diri kita pun kita bisa melihat kebesaran Allah. Jadi jangan diambil gusah, wah guru tuh layau. Kada layau, pikirakan. Bahano mate, bahano hidup, bahano handap, bahano berpanjang. Apa yang pikirakan? Kuasa ilahi kada? Nah, kuasa ilahi ninto. Allah. Nyala lakian ini 4 fase dalam hidup. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup, ada kenangan hidup. Lalakian ada pandangan hidup, sekali mandang langsung hidup. Ada. Itu namanya pandangan. Nanti fasenya berubah. Pandangan aja tidak mumpuni lagi, kada mampu lagi, harus dipegang, harus dipingkuti. Itu ngarannya pegangan hidup. Karena usianya tambah sepuh, tambah tua, dipegang pun jarang hidup. Tuhok menghidupi. Nah, itu ngarannya perjuangan hidup. Tuhok berjuang hanyar hidup. Mesin dumping, tuhok menyalingar holona hanyar hidup. Maka pian mesin Tuhan ini para juan bener mensudah hidup juga toh ada nang kataguran apakah mati bakajut. Nah toh dah kai berjuang sekalinya kai jadi cucok minta duit nah langsung ngam nah jadi nek parai pulang. Itu fase perjuangan hidup. Kalau umurnya tambah panjang, nanti perjuangan hidup pun tidak berfungsi lagi. Hanya ada kenangan hidup. Hanya mengingatkan kenangan yang telah lalu. Makanya lelaki aneh hendak kawin itu lagi anom. Kalau sudah tua, kadang tapi kawal lagi. Anom nenean nang kawin tak. Disuruh Nabi ya ma'syarasy syabab, man istata'tum minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu kawin. Syabab itu sebelum 40 umurnya. Itu pemuda ngarannya.
Bila 40 lewat itu syekh, tuha sudah ngarannya. Bila ke atas lagi syekhun kabir, tuha bener. Nah, tuha rentak aja orang kaloha, tuha bengke aja. Orang kaloha tuha bengke aja. Jadi disuruh kawinin anom-anom. Nah, ulun masih anom 34 parah. Nah, berarti masih syabab. Nah, yalah masih anom, berarti masih disuruh Nabi kawin gitu. Nah, masih masuk dalam kategori itu. Allah layau kemana kisahnya tadi ya? Ingatakan bang bulikakan lah. 8.000 tahun hanya ditempuh dalam waktu 3 jam. Allah maha kuasa pian. Nah pian hendaklah amalan memperpendek jarak. Jika pian mulai Sukaramah nih nak kada jauh sampai ke Banjarmasin, hendaklah pian amalannya. Supaya di jalan tuh kada kerasaan, walaupun jarak jauh tapi awak kada tapi lapah. Ulun ini kan penjalan jauh, jadi ulun merasakan hendaklah pian amalannya. Nah ulun ijazahakan lawan pian malam ini. Amalannya baca doa ini nah, ketika pian sudah di kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Wes turu. Itu amalan berpendek jarak. Dah kuring. Tapi jangan yang nyetir lah. Menyupir pembetian kawan. Ini amalan bagi penumpang. Jadi ulun tuh biasanya itu, sudah bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma wa amut. Dah, guru bangun, parak dah sampai acara, sampai dah. Padahal mulai rumah toh, guring. Nah itu amalan memperpendek jarak. Serius benar guru tadi ulun nerangkan dia. Dikira ada amalannya harau kena prank aja sih. Tapi ada nih yang serius nih. Yang serius amalan kalau pian hendak ke acara tapi harus ngebut atau mepet waktunya supaya semuanya sempat. Nah itu tuh ada amalannya. Artinya walaupun jarak kita ini jauh, tapi dengan kita membaca ini kita akan sempat menghadiri apa saja. Dan ini sudah mujarab. Ulun melakukan ini beberapa kali, qabul. Utamanya waktu naik pesawat. Ulun itu sudah beberapa kali di mana-mana, entah di Jakarta, di Surabaya, di Banjarmasin, di Batu Licin, hampir tinggalkan pesawat. Tapi pas kita di jalan kita membaca ya Qadir, ya Muqtadir. Bisa dipahami? Ya Qadir, ya Muqtadir. Banyak-banyak. Sambil di jalan ya Qadir ya Muqtadir ya Qadir ya Muqtadir ya Qadir ya Muqtadir ya Qadir ya Muqtadir. Insyaallah biar sempat apa aja sempat kita mui. Ulun pernah di Jakarta karena macet kan terdudik. Ini ulun nyata dah ketinggalan pesawat. Nyata sudah ketinggalan pesawat. Sekalinya apa? Ketika sudah kita hampir sampai di bandara, jam yang ditentukan bahkan sudah lewat, ternyata ada pengumuman. Ding ding ding. Perhatian kepada penumpang pesawat Lion Air dengan nomor apa tuh JT605 akan diterbangkan, semestinya diterbangkan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf karena ada urusan operasional akan diterbangkan pada pukul 14.00. Terima kasih. Ding ding ding. 2 jam lagi hanya terbangnya gara-gara kita baca ya Qadir ya Muqtadir. Pas delay pesawat orang. Kada tinggalkan pesawat lah. Dan ini mujarab ya, mujarab. Waktu di Batu Licin kita diteleponi ulun anak buah ulun ditelepon, sampai diteleponi oleh pihak maskapai. Guru di mana? Di jalan lagi jualan. Kami hadangi aja. Dijadi pesawat terbang. Nah, barakat membaca itu orang kantor kagandangan wan kita di teleponnya. Alhamdulillah. Itu semuaan sempat. Maka pesawat ini dia belum sudah ketinggal parai dah.
Tadi hakon lagi nya bebulik besinggah. Hadangnya aku, ada pesawat kita. Punya taksi kau kan pesawat parai behimat bagus ciak katanya menyinggahi. Nah aja kawan, aku umpat, ay, kata kawan, bapak sana ya qadir ya muqtadir. Ada pang sakale nang baca ya qadir ya muqtadir pas di Samarinda. Baca ya sudah nah. Ini parak dah tinggal. Jam ulun di dasar telat dah. Maka jalan macet di Samarinda situ hendak ke bandaranya. Baca ya qadir ya muqtadir ya qadir ya muqtadir ya qadir ya muqtadir. Delay kah infonya kada aja. Kada delay. Dah jurang baham sekalinya baya sudah hendak berbuatan orang nek pesawatnya rusak. Kada jadi tarabang. Nah turunan orang sawat kita berbuat minta. Alhamdulillah merusak pesawat orang. Allahu Akbar. Nah itulah jadi apa namanya jarak yang begitu panjang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Inilah tanda Allah Maha Kuasa. Pesan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau Allah Maha Kuasa maka jangan pernah berani menentang perintahnya. Kalau Allah Maha Kuasa janganlah berlagak sombong ada di muka buminya. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan ikam ja Allah berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak sombong. Jangan. Innaka lan tahrikal arda, ikam kada bisa membalah bumi. Walan tablughal jibala tula, ikam kada bisa juga maragap gunung. Kada bisa. Bisa lah pian maragap gunung. Bisa 2 biji lagi guruan. Untuk lain gunungnya. Menang kakak itu toh bisa kita. Maksud hati hendak memeluk gunung guru aja, tapi apalah daya tangan tingkong ada kawai ada sampai ikam tuh Tuhan membelah bumi kada bisa, memeluk gunung tak bisa juga. Apa hendak sombong? Jangan sombong di muka bumi nih. Al kibriya uridai, sombong itu pakaianku kata Allah, selendangku. Sombong itu selendangnya Tuhan, jangan dipakai oleh seorang hamba. Allah yang Maha Kuasa yang berhak sombong. Kita ini siapa? Kita ini penuh kekurangan. Ada lebih, ada plus, ada minus. Ada lebih, ada kurang kita. Pasti sehebat apapun kita, minusnya pasti ada. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sempurna di atas sempurna, karena memang diciptakan atas kesempurnaan. Tapi kalau kita sarabanya kekurangan, pasti ada kekurangan. Maka jangan sombong, pasti ada kekurangan kita. Kita nih banyak bisi kekurangan. Kemana-mana di dalam parut tahi nanti bawa. Di dalam parut nih tahi nanti bawa. Ini mon kita nih lah kesah belagak jadi orang bungas. Coba bayangkan kalau kulit pian dibuka oleh Allah. Apa yang kelihatan? Tulang rusuk. Nih paparutan kita, parut lilit berputar-putar di dalam. Siapa yang senang melihat? Kita nih bungas lantaran dibungkus oleh kulit. Jangan sombong. Amun kulit tuh dikuyak oleh Allah Ta'ala, apa kabar? Jangan sombong. Ya memang orang-orang sombong itu bisa disebabkan oleh beberapa macam faktor. Banyak. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, min asbabil kibri sab'atun, kata beliau. Sebagian daripada penyebab sombong itu ada 7. Pertama, al-ilmu, karena merasa alim. Baik alim masalah agama maupun alim masalah dunia. Alim masalah agama bisa sombong, apalagi pintar masalah dunia aja pasti bisa sombong. Merasa pak alimnya, merasa pak harapnya bisa sombong. 2, kasratul amal wal ibadah, banyak bisi amal, banyak bisi ibadah, bisa sombong. Sako jar sasuka ramahan gini, aku aja nanti tiap malam manahajud. Nang lain pray nang pos kamling gak ada nahajud. Ini ajar menjagai keamanan aja. Nang manahajud aku nambah amalan dalam kamar. Baca tengah malam amalan itu ini. Jadi gatah nih aman, wah ini aku pang doakan tengah malamnya. Kayak itu kasratul amal wal ibadah, sombong bisa.
3, orang bisa sombong al-jamal karena ganteng, binian, cantik, bungas di bahasa kita, gelis, ujar orang Sunda. Ganteng bisa sombong, lalakian merasa penggantengnya bisa sombong tak? Cara bini lakiannya muha, muntian pembungasnya di kampung, tanding pang lawan yang lain. Hayam tuh jangan harap di berumahan, jangan harap di kandang aja, bawa keluar. Merasa pembungasnya tapi diam di kandang. Nyetai pembungasnya coba keluar. Tanding muhapian non Ferel Bramasta bungas mana? Bungas Ferel kalau lah. Ferel hidung mancung, rambut caget ke atas. Partai nabata? PAN. Nah, partai PAN-nya Amanat Nasional. Jadi DPR kawan wah ini awaknya tinggi, parutnya kempes, dadanya kancang. Itulah awaknya nih bagus. Kalau kita kan terbalik, dada kempes, parut kancang. Ayo nama rasa bunga standing kan usah jauh-jauh lan Feral Bramasta aja ya bagian. Kalah. Binian merasa paling bungas, tanding muhapian lawan Ashanti. Kira-kira hidung pian manang lah lawan Ashanti, pipi pian manang lah lawan Ashanti. Nah tanding ya situ 11-12 aja guru aja Ashanti kayak itu aku kurang lebih bawa ke Makkah. Cara mini muhapian dibanding Arab Saudi, Arab Palestina, Arab Mesir dengan orang Uzbekistan. Putihnya orang di sana tuh asli tanpa skincare. Kalau kita kan putihnya pakai skincare, pakai pemutih, pakai ada nasu entik, ada rempil macam-macam putih, tapi kadang-kadang putihnya nih bebetes. Tiring di muha putih, sekali pohon bulu tak buka habuk bener sih. Habuk. Di sini kadang-kadang krim bang, kadang-kadang pupur. Jadi pas terbuka nenek lain lawan di sini. Nah ketahuan lah pada ulahan. Ampun orang Uzbekistan tuh asli putih bersih, mencarunong pun orang. Kalah lah. Makanya jangan hendak sombong. Bapak besok mau sombong. Muntuhan hendak mampir akan bunga sakijip mata hilang biar tasah muha ke aspal ya pak. Jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Tercium aspal tak senyaman tercium kekasih. Hancur liur. Ayo lah bahabar. Lang las muha. Arti lalang las. Rarai jauh orang keluar. Rarai itu ya nang kayak kana karukot kayaknya lah, kayak karukot bidawang muha. Nah yang ada bunga lagi lah. Nah makanya jangan sombong. Al jamal berapa dah? 3 lah. 4 al mal karena sugih. Orang sugih bisa sombong dan rancak kita tetamu. Tapi pian dipikir-pikir orang sugih sombong tamakan nih aja bang. Ada artinya inya dapat manfaat dunia walaupun di akhirat karena siksa. Yang paling parah itu sudah miskin sombong. Berduit kadada, sembahyang kada, sekali dipadahi orang coba sembahyang jangan ditinggal. Dauhnya Ki Hamid Pasuruan.